Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum semangat ya, Pak. Ya, sebentar lagi makan malam ya. Aman. Saya ulangi sekali lagi, biar semangat ibu-ibu di dalam ya. Boleh saya kasih pantun, Pak? Ya. Wassalam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Daftar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati tuan rumah Pak Daeng Ambo Ani, yang saya hormati Pak RT, ada Pak RT. Depan saya ulang, mohon maaf, kita tidak kenal belum kan. Yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal, pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, terkhusus kepada Firdaus bin Haji Ambo Ani dan Ibu Imarik binti Daeng Manisa. Betul ya? Terkeliru nama ya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan ceramah tentang haji ini, mari kita bersama-sama untuk melantunkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kalimat talbiyah itu yang berangkat haji insya Allah diberikan kekuatan, kesehatan, dapat melaksanakan segala rangkaian ibadah haji, dan insya Allah pulang ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk itu juga yang belum berangkat insya Allah cepat diberangkatkan.
Ada pantunnya tuh Pak. Ya. Burung merpati terbang tinggi, singgah berhenti di kayu jati. Oh ya Allah, cepat mampukan kami supaya kami berangkat haji. Nah, itu dia. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang dikatakan pembawa acara tadi, semestinya Duyufur Rahman, tamu Allah ini yang mendatangi ke rumah kita untuk minta maaf. Namun karena kesibukan bapak-bapak, ya, karena sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji pasca tanggal 13 Mei. Kebetulan kami satu kloter. Saya juga berangkat. Insya Allah. Kalau 2 tahun yang lalu saya sebagai petugas, nah tahun ini saya berangkat reguler jadi jemaah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan. Kita tahu jamu Bapak-bapak. Jamu itu pahit. Tidak enak. Tapi kenapa ada orang yang minum jamu bahkan harus mesti minum jamu? Tentu jawabannya karena dia tahu khasiat daripada jamu itu. Pahit memang, tapi memberikan kesehatan. Gula, manis, tapi belum tentu jadi sehat kita minumnya. Bisa-bisa membawa penyakit. Yang jelas bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kena penyakit gula, tidak lagi minum gula. Lah banyak gula kan. Nah, artinya apa? Ibadah haji ini adalah ibadah yang berat, menggunakan dana yang besar, bahkan sampai menjual harta benda untuk berangkat haji. Kemudian ditambah lagi harus fisik yang kuat, harus sehat, karena berangkat jauh dan menggunakan fisik yang kuat. Di samping itu pula harus tahu ilmu manasiknya. Dan meskipun itu berat, bapak-bapak, ibadah haji tidak kurang jemaah. Antrian yang panjang, bahkan menunggu sampai 10 tahun. Ada yang sampai 30 tahun menunggu antrian untuk berangkat haji. Betul tak tuh? Nah, mungkin ada bapak-bapak sini sudah daftar. Tapi ada yang 4 tahun lagi katanya. Semua orang ingin berangkat haji karena orang tahu hikmah dan manfaat daripada ibadah haji itu sendiri. Namun karena antrian yang panjang, ya menunggu. Ada nak kepengen cepat juga, terpaksa berangkat haji melalui program Haji Plus. Ada haji khusus, ada haji puroda, biar supaya cepat nak berangkat haji. Ada orang nak berangkat haji Pak, dia tukang jual sayur, keliling di perumahan ibu-ibu. Pada satu pagi dia keliling, disenggol mobil Pajero. Jatuhlah ibu tu, berdarah keningnya. Keluar yang bawa mobil, aduh Pak Haja, saya tidak sengaja nyenggol ibu. Ayo kita ke rumah sakit, yang penting ibu tidak usah lapor polisi, saya bertanggung jawab, bawa ke rumah sakit. Apa kata ibu tuh, Pak? Jangan panggil saya Bu Haja, karena saya kok belum haji. Oh iyalah, iyalah. Nah dalam perjalanan tuh Pak,
Yang nyenggol nih tadi bawa mobil itu rupanya orang kayu, Pak. Sambil jalan, ya Allah, sebelumnya saya nak berangkatkan haji emak saya, tapi emak saya keburu meninggal. Oleh karena itu mungkin inilah hasrat hati saya nak memberangkatkan emak saya. Inilah ganti emak saya. Begitu selesai berobat, antar balik disampaikan kepada orang yang jual sayur tadi yang jatuh tubuh, saya akan berangkatkan haji ibu. Kaget ibu tuh. Yang benar Pak, iya saya berangkatkan haji ibu karena tadi ibu katanya belum hajjah. Saya berangkatkan haji, niat saya kemarin nak berangkatkan mak saya, cuma mak saya keburu meninggal. Saya berangkatkan haji ibu. Langsung sujud syukur itu ibu. Masya Allah. Berangkat haji gara-gara disenggol mobil. Nah, jadi Pak, kalau nak cepat, tegak jalan. Dua pilihannya, dado masuk rumah sakit mati ya. Masya Allah. Begitu niat orang nak cepat berangkat haji. Kenapa harus mesti berangkat haji? Kalau soal indah, apa kurang indahnya Bali, Pak? Bali indah. Prancis, Paris, Jepang. Kenapa orang harus ke Mekah? Tanah yang berdebu itu. Kenapa? Nah, inilah Bapak-bapak. Karena kekuatan iman, keyakinan kita kepada Al-Quran yang mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, bahwa rumah ibadah yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah Bakkah yang penuh dengan keberkahan. Jadi kita umat Islam ini, Bapak-bapak, jikalau kita melaksanakan ibadah haji, sholat di Mekah itu, di Masjidil Haram, keberkahannya yang luar biasa. Tiap hari Allah turunkan 140 keberkahan yang ada di Masjidil Haram. Maka oleh karena itu, karena kita tahu manfaat keberkahan serta hikmahnya, kata para ulama, al-hikmatu minal haji salasah, bahwa hikmah daripada ibadah haji itu ada 3 macam. Yang pertama, mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, hikmah haji itu adalah untuk membentuk karakter kepribadian kita. Lalu yang ketiga, untuk membuka wawasan kita. Itu ibadah haji. Nah, yang pertama, pengampunan akan dosa-dosa kita. Kita paham bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun, bahwa anak Adam ini semua berdosa. Tapi yang sebaik-baik orang itu berdosa, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, kita ini punya dosa. Maka Allah turunkan fasilitas untuk mengampuni dosa kita, adalah salah satunya ibadah haji. Bahkan Rasulullah katakan, man hajja lillahi falam yarkus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah dan tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh dan menghindari perbuatan-perbuatan fasik, maka raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, nanti dia akan kembali dari tanah suci dalam keadaan sudah suci, bersih dari dosa, bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya. Itulah yang membuat orang berbondong-bondong berangkat ke tanah suci untuk mengampuni dosa itu. Tuh.
bab dosa ini banyak. Makanya nanti ya Bu ya, di sana nanti jangan lupa banyak-banyak berdoa, minta ampun dosa-dosa kita selama ini. Ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa ibadah haji ini adalah membentuk karakter kepribadian kita. Karena memang disebutkan ayat yang dibacakan Ibu Fatimah tadi, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa ibadah haji itu sudah ditentukan bulan-bulannya. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala jidala fil hajj. Maka kalau kamu sudah meniatkan untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, fala rafasa wala fusuqa, maka jangan berbuat hal-hal yang dilarang di dalam manasik haji. Tidak boleh melakukan rafas, fusuk, berbuat fasik. Wala jidala fil hajj, jangan kamu bertengkar. Artinya apa? Bahwa di sana nanti ibu, adik ya, haji itu menjadikan kita orang yang berakhlak sabar, tak boleh bertengkar. Kalau selama ini mungkin Bu marah-marah terus dengan laki, ya kan? Nah, sampai di sana jangan marah-marah. Ya, selama ini marahi laki terus umpamanya, Pak ya. Ibu-ibu di belakang, ya. Kalau bercakap dengan laki pelan-pelan deh, apalagi laki lah 70 tahun, enak. Pelan deh ngomongnya, tidak usah kencang-kencang. Boleh ngomong kencang dengan laki kalau laki kita peka, nah boleh. Kalau dia normal lah biasa, enak. Kalau laki peka, ya, tidak pernah tuh, ya. Jangan lupa nanti banyak berdoa di sana, ya kan? Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu dalam suasana melaksanakan haji, fadhkurullah, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Bila perlu zikirnya sambil nangis. Itu yang diinginkan. Ada juga Pak, ada juga jamaah saya waktu berangkat yang pertama kemarin, dalam pesawat sambil megang tasbih, nenek-nenek nangis dia. Ditanya kawan nek, ngapa nangis nek? Hebat nenek, belum lagi nengok Ka'bah lah nangis. Lah taubatnya. Apa kata nenek tu? Dah, aku bukan soal itu. Ngapa nek? Kambing aku kandangnya belum tutup. Astagfirullahaladzim. Tuh. Jadi mengingat, bapak-bapak ingat dengan Allah, terutama Duyufur Rahman. Sebab Duyufur Rahman ini orang yang dimuliakan Allah. Al-Hujjat wal Ummaru waqdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu adalah tamu Allah. Lalu apa keistimewaannya tamu Allah itu? Istimewaannya idza da'awhu fa'ajahum. Apabila dia berdoa, diijabah oleh Allah. Maka banyaklah berdoa nanti di sana, Bu ya. Terakhir, Pak. Terakhir. Aman lah, nak. Kita lagi makan lah. Aman lah. Terakhir. Hikmah daripada ibadah haji ini adalah membuka wawasan kita. Jadi orang-orang masyarakat di kampung yang berduit, banyak kebun, kadang-kadang tak pernah Pak naik pesawat. Jadi kalau masuk pesawat tuh bingung macam mana nak kencing. Bahkan tak pernah naik hotel bintang 5. Sehingga ada ibu-ibu dari kampung begitu naik hotel bintang 5 kan tangganya tuh pakai lift naik ke atas.
Nah, lift yang ada di Arab itu besar liftnya. Dan di situ ada tulisan open. Jadi ibu-ibu yang dari kampung ini tadi kebaca nengok open itu naik lift. Nah, alangkah besar open orang nih. Yo ingat oven yang ada di kampung untuk masak kue, untuk bakar kue. Gak lama kemudian datang orang Cina. Orang Cina kok putih badannya, masuk dalam oven ini tadi. Begitu keluar orang Afrika. Orang Afrika badan hitam legam. Bakar berarti. Apa kata ibu tuh? Karena aku kata tadi jangan masuk, masih juga masuk. Hitam terbakar. Jadi itu bapak-bapak hadirin sekalian, membuka wawasan kita, berduit di kampung, tapi itu tadi kolotnya. Nah, dengan adanya jamaah haji ini bisa keluar negeri, bisa melihat bagaimana kita bertemu dengan orang-orang di luar sana. Kita kumpul di padang Arafah, mengharapkan ampunan Allah. Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah. Mudah-mudahan melalui pelaksanaan Walimatus Safar ini memberikan pencerahan kepada bapak-bapak yang belum berangkat haji. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk melaksanakan ibadah haji yang akan datang. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi mengulang bapak-bapak, Firdaus bin Haji Ambo Anik beserta Ibu Imarik binti Daeng Manesa. Apakah kita mau memaafkan beliau ini? Alhamdulillah. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini langsung doa. Baik.